kereta komuter lain ya di JIS ya. Oke, untuk menghemat waktu kita lewat dari sini ya, karena orang juga gitu. Oh ini kalian jangan ketipu teman-teman, hati-hati ya kalau langkah gini, apalagi gelap. Sayang sekali lampunya mati ya. Kenapa Jakarta yang apanya pendapatan daerahnya banyak ya, tapi kenapa lampunya gini? Oke, saya jalan ke Jalan Jenderal Sudirman. Oh iya bang, oke semangat bang ya. Semoga banyak orderannya. Oke mari. Mari. Saya naik aja. Kali ini sekarang saya sedang berada di halte Semanggi ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Ini tepatnya berada di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya, di Kelurahan Senayan teman. Oke, ayo mari teman-teman, saya akan menuju ke kawasan Gelora Bung Karno untuk melihat situasi di sana ya. Oke, keadaan sini suasananya ribut ya, karena dekat jalan teman-teman. Mohon maaf jika suara saya tidak kedengaran. Nah, kalian lihat ini kendaraannya ngebut, dan di sini adalah tol ya, tol yang ke arah Grogol dan juga Cawang, Cikampek ya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi ini adalah tol ya, di tengah. Sementara bagian sisi sana itu adalah Jalan Gatot Subroto ya. Oke, sana ke arah jalan S Parman teman-teman. Pokoknya jauh lagi ya, ke arah Grogol. Ini SCBD. Nah, depan sana ya SCBD. Oke, untuk pagaran di sini bagus teman-teman. Ini adalah kawasan Polda Metro Jaya ya. Nah, ini bangunannya. Oke, saya akan jalan kaki dari sini. Oke, sana ada Mangku Luhur. Oke, itu kelihatan teman bangunan yang bagus ya. Nah, ini ada Muara Building. Ini bangunan baru teman, ketinggiannya 266 meter ya. Oke, ini dari perusahaan Jepang teman-temannya, Muara Building. Karena ada kantor BRI. Oke, jadi kalau malam hari sini ada tempat makanan ya, kayak restoran Melayu gitu. Harganya mahal teman-teman, mulai dari hampir harga 2 jutaan sampai 3 juta lah ya. Bagus kawasan SCBD. Oke, jadi ini adalah Bundaran Semangginya ya, sana ini. Nah, ini dibangun pada masa Bapak Ahok teman-teman. Nah, lingkaran ini ya, pokoknya bentuknya kalau dari atas kayak semanggi gitu. Nah, ada yang video gitu tadi, sekarang udah selesai dia. Nah, ini Plaza Semanggi sana. Konon katanya Plaza Semanggi akan direvitalisasi ya, tapi nggak tahu kapan. Oke, untuk sebelah sini dia ke arah Pinang Ranti ya, ini ke arah Fluid yang nomor 9 yang saya sebutkan ya, untuk halte Semangginya. Nah, sini bagus buat kita untuk hunting foto yang menggunakan DSLR atau video juga bagus ya. Nah, sana kawasan Kuningan teman, Kuningan Barat ya, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang,
perapatan ya, Jakarta Selatan. Ini juga Jakarta Selatan. Yang saya diri ya. Nah, bangun di sini bagus. Mantap, cahayanya bagus ya. Oke, sini juga ada pos polisi, tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak ada polisinya. Tapi biasanya kalau sore hari ada polisi ya, itu lagi berhenti gitu, lagi diri-diri ya, mantau. Oke, saya akan keluar dari sana. Kalau kalian sana mutar itu ke halte Bendungan Hilir ya. Oke. Untuk rute-rute Transjakarta kalian bisa akses di website transjakarta.co.id ya. Oke. Oh, tumben yang gak buka untuk restorannya. Nah, lagi gak buka dia. Restoran yang diangkat pakai keren gitu. Oke, ada masalah apa mereka? Kita nggak tahu lah ya. Oke, saya keluar. Ini ada vending machine juga. Oh, di sini juga ada vending machine-nya ya. Buat kalian ngisi kartu. Ya, ini ada yang sengaja teman-teman untuk bolongannya supaya bisa bikin video. Oke, pokoknya mantap ya. Nah, ini. Oke, sana ke arah Cawang ya. Pokoknya mantul. Dan juga ke Jalan MT Haryono teman-teman setelah Gatot Subroto. Sementara untuk sebelah sana setelah Gatot Subroto ini ke arah Jalan S. Norman ya. IAE. Nah, saya akan zoom ya. Saya akan ke kawasan Gelora Bung Karno untuk melihat Blackpink. Oh, saya ini nggak kelihatan ya asuransi IAE-nya. Jadi ini adalah kawasan objek vital ya. Tadi saya lihat ada tentara gitu situ menjaga. Kayak di halte Cawang Ciliwung itu juga dia ramai teman-temannya, ada pengamanan ketat gitu ya. Oke. Ya, untuk halte Gatot Subroto LIPI masih belum selesai teman-teman, yang sisi sebelah sananya ya. Oh, ini sayang sekali ada sampah ya, orang-orang yang nongkrong. Oke, saya lewat dari sisi pintu Polda Metro Jaya ya. Oke, tadi saya lihat di atas gak ada kayak tukang jualan, sama di sini juga gak ada tukang jualan ya. Saya lihat mereka udah pulang lah teman-teman. Oke, keren. Oke, jalan sedikit kalian ke sana ada Museum Satria Mandala, yang museum tentang sejarah angkatan gitu ya, angkatan ya tentara kita teman-teman, angkatan udara, angkatan darat, dan juga ya marinir ya, ada angkatan laut lah ya. Itu juga konon kata teman-teman adalah tempat rumahnya tahanan itu ya, tahanan politik, rumahnya itu ya, sementaranya itu Bung Karno atau pengasingannya teman-teman. Dan juga itu ya, itu juga rumah Ibu Dewi ya, Dewi Soekarno. Dewi Soekarno itu adalah istrinya Pak Soekarno ya. Oke, sepi.
Mohon maaf jika suara saya tidak kedengaran ya. Karena memang ini di pinggir jalan, oh ada polisi yang cepat. Mungkin dia lagi ngawal ya. Oke, untuk sini jalan Jenderal Sudirman ya sana ya. Nanti saya akan tunjukkan yang ke arah Blok M ya. Kalau ke sana ke arah Kota Tua kalau naik nomor 1 ya. Ini cahayanya bagus. Oke, ini 6M dia ke Blok M ya dari Manggarai. Sana halte Semanggi. Tadi saya turun sini ya naik nomor 9 yang ke arah Fluid. Oke, kita lihat untuk suasana di jalan sini, sekitaran sini saat ada acara konser Blackpink ya. Oke, mungkin saya akan naik di JPO itu ya, JPO halte Polda Metro Jaya. Atau halte Peldo, apa Polda, Peldo lagi. Oke, sini lumayan sedikit sunyi. Oke, ada pakai helm. Nggak tahu dia mau kemana ya. Oke, jalan sini sempit teman-teman. Ya, karena ada simpang susun ini ya, simpang susun Semanggi ini. Sama trotoar sini lebar, bagus. Oke, saya akan sorot di belakang saya, nggak ada orang. Oke, mantap. Oke, tumbennya ini nggak ada lampu-lampu warna gitu ya. Oke, ada tukang somai. Mungkin dia pulang ya. Nggak tahu dia apakah dia jualan ke sana. Oke, banyak kaula muda teman-teman saya lihat ya keluar ya, sama yang ada pasangannya. Kalau saya jomblo. Nah, ini ya bagus-bagus ya. Saya lihat masih bodinya masih oke-oke, jadi masih muda lah ya. Oke, saya senang jalan kayak gini teman-teman malam hari ya. Sini mah aman teman-teman, jangan takut ya. Oke, depan ada orang. Oke, sana kawasan Gelora Bung Karno ya. Ini kita berjalan di sisi Kecamatan Kebayoran Baru ya, Jakarta Selatan. Kelurahan Senayan ya. Sementara untuk sana udah di kawasan Jakarta Pusat teman-teman, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora ya. Ada bus. Saya nggak bisa lihat jauh gitu ya teman-teman untuk nomor apanya gitu busnya. Kacamata saya ya perlu di-upgrade ya. Mungkin untuk pendapatan saya dari sini saya akan gunakan untuk nggak tahu juga bingung teman-teman, untuk kacamata ataupun kamera gitu ya. Jadi saya dilema teman-teman, tapi kayaknya perlu kacamata dulu ya. Kalau kamera kita nggak usah terlalu buru-buru, saya nggak terlalu buru-buru yang nggak usah gitu ya. Oke, sini sementara di jam nge-lag ya. Oke, ada bus yang masuk. Oke, HP saya nge-lag ya.
saya nggak bisa sebutkan jamnya teman-teman. Pas-pasan ada momen apa bus Transjakarta ya, bagus ya. Kayaknya kalau lift ini ada waktunya gitu teman-teman. Apakah dia masih operasi di malam hari ini? Wow, bagus ya. Oke, sana kawasan SCBD sana ya. Nah ini. Oke, beda jauh ya. Biasa sini ada orang jalan-jalan gitu. Mungkin karena ada malam jadi ya sepi ya. Nah, ada tulisan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini bagus ya. Oke, saya akan ke kawasan stadionnya. Kita nggak usah jauh-jauh ke JPO Gelora Bung Karno, kita lewat dari sini aja ya. Oh, suaranya heboh, mantap ya. Tapi kita nggak ada tiket karena kita bukan fans sama Blackpink lah ya. Saya fans sama Blackpink. Oke, saya bertanya teman-teman. Sebenarnya Blackpink nggak ada lah ya. Ngarang aja semuanya. Oke. Oh, tapi kenapa gelap teman-teman untuk JPO-nya ini? Oke, ini sepertinya dia nggak dioperasikan malam hari ya. Ini ada jadwalnya gitu. Oke, di depan kita ada halte stasiun Istora ya. Stasiun MRT Istora. Pokoknya untuk kawasan Stadion Gelora Bung Karno ini sangat strategis ya. Ada halte Polda Metro Jaya, ada halte Gelora Bung Karno, ada MRT, dan di sisi pokoknya jalan dari Asia Afrika ke arah Jalan Gelora ya, ada stasiun Palmera ya. Mantap lah, pokoknya banyak ya. Beda seperti stadion JIS ya. Nah, memang ada JIS, ada bus ya, tapi masih ya nggak bisa untuk mengangkut banyak penumpang. Tapi sudah direncanakan ada pembangunan di sana ya untuk kereta ya teman-teman. Kereta komuter lain ya di JIS ya. Oke, untuk menghemat waktu kita lewat dari sini ya, karena orang juga gitu. Oh, ini kalian jangan ketipu teman-teman. Hati-hati ya kalau langkah gini, apalagi gelap. Sayang sekali lampunya mati ya. Kenapa Jakarta yang apanya pendapatan daerahnya banyak ya, tapi kenapa lampunya gini? Oke, semoga ini bagus-bagus saja lah ya, atau kendala dikit gitu. Oke, ini berbahaya teman-teman kalau malam hari. Tapi ini jangan khawatir, ini ada kantor polisi ya teman-teman sini ya, atau ya bangunan polisi. Sayang sekali teman-teman. Nah ini kayak lagunya Nasr lah ya, seperti mati lampu ya sayang. Kok jadi nyanyi teman-temannya. Oke, mungkin Gelora Bung Karno ini nyala teman-teman untuk apanya JPO-nya. Tapi ini menarik juga ya, gelap-gelap gini. Oke, nah dulu ini mungkin ada lampu-lampu gitu, dia apa ya teman-temannya, orang berfoto-foto sini, tapi sayangnya sekarang gelap gini. Oke, sana ada gedung Pakubono ya, Hanakara Blok M, Singamangaraja Panglipolim, pokoknya ke kawasan Blok M ya. Oke, nah ini lampu merah teman-temannya, berarti dia ke arah depan sana ya. Oh, saya lampu merah kendaraan ya teman-teman, bukan lampu merah apa. Pokoknya rame ya. Dan keadaan juga situasinya lancar teman-teman. Tapi nggak tahu kalau malam hari jam 10-an pas waktu acara Blackpink hari kedua ini, apakah rame saat pulang teman-teman. Oke, sekarang saya sudah sampai sini teman-teman. Nah ini gelap ya, sangat disayangkan ya. Oh, sini ada orang. Oh, dia nongkrong sini lah kalau muda ya. Oke, ada orang yang menyalurkan hobinya malam hari naik sepeda. Damri. Oke. Ada 4C, dia ke apa? Kayak Ugas dari Senayan ya. Oke, jadi ini sebenarnya berfungsi teman-teman untuk liftnya ya, tapi karena udah malam dia nggak difungsikan, jadi ada jadwalnya gitu ya.
Dan juga lampunya ini sayang sekali teman-teman tidak dinyalakan ya. Untung saja ini adalah kawasan dekat Polda Metro Jaya. Jadi kayak kejahatan juga ya boro-boro teman-teman menghampirin di sini ya. Bakalan cepat polisi datang sini. Sana ada polisi berjaga. Nah, bisa lihat. Oke. Sebenarnya kalau kayak polisi dia berjaga sendirian gitu, ya memang sepi banget ya. Tapi saya lihat tadi dia berteleponan dengan mungkin istrinya atau pacarnya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, itu menghibur diri dia teman-teman ya. Oke, ini ada Starlink. Jadi mereka berkeliaran di sini teman-teman ya. Sini banyak orang. Bagus ya. Oke, sebenarnya itu makna apa ya teman-teman ya? Karena memang sini dekat orang yang lagi jualan, jadi saya berjaga-jaga teman-teman. Gak mungkin saya terang-terangan ya. Nah, ini kawasan SCBD. Saya akan masuk, apakah pintu 7 ini dibuka? Ini bagus ya. Ada Ritz-Carlton sana. Pacific Place, itu bagus ya. Kalau masuk aja dalam malnya bagus. Mandiri. Oke, untuk di sini gedungnya dekat-dekatan ya. Beda dengan gedung-gedung lainnya. Jakarta itu dari berbagai sisi bagus ya teman-teman. Kalau gedungnya, tapi ada juga yang kawasan yang gak enak, kumuh teman-teman ya. Ya, kayak di Bangkok juga gitu teman-teman ya. Ya, di kota-kota padat juga gitu ada kawasan kumuhnya. Kayak di New York itu, kayak di New York ya, Amerika Serikat juga kayak gitu. Ini bagus. Oke, saya akan masuk dari sini teman-teman. Ada mobil yang keluar yang nggak tahu ya mereka dari ngapain gitu, apakah dia udah bosan. Saya masuk dari sini. Acara sampai jam 10 ya. Kira-kira gitu. Jadi ada 2 hari teman-teman untuk acara Blackpink ini. Nah, untuk bikin video sini bagus ya, kalian bisa lihat mobil bus lewat gitu, dan juga mobil. Kadang-kadang kita kalau kita beruntung kita mendapatkan mobil yang bagus ya. Oke, kita masuk dari sini. Paham sih Pak? Oke, kita lewat, kita jomblo ya. Jadi kita jalan sendiri. Oh, ini kamar saya bentuknya kayak gini teman-teman. Oke, kita masuk di pintu 7 ya. Oke, saya akan perbaikin posisinya. Oke, walaupun saya yakin ini adalah kawasan aman, saya akan taruh tas saya di depan ya. Kita nggak tahu juga teman-temannya keadaan ya, situasi yang akan menghampiri kita. Kayak di JPO Pinisi juga ada ada copet gitu teman-teman. Jadi kita harus siap siaga. Ya, di agama saya juga diajarkan untuk siap siaga ya. Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan. Oke, mantap ya. Sama juga pencuri teman-temannya. Kita tidak tahu kapan pencuri datang. Kalau pencuri kita tahu datangnya, kita akan sedia teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk itu kita harus mengamankan tas kita ya, supaya jangan ketolongan, karena kita nggak tahu teman-teman gimana kejahatan datang pada kita. Jadi kita siap-siap ya. Sama juga kedatangan Tuhan. Oke, jadi saya berkhotbah teman-teman ya. Oke. Jadi ya kita harus siap sedia. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan kapan ya. Oke, mantap. Jadi kita keliling aja teman-teman sini ya. Oke, banyak kendaraan mobil. Ya, ini bagus ya. Sebenarnya saya biasanya lewat nggak dari pintu 7. Kalau nggak pintu 6, 5 ya. Pintu 6 itu di sini teman-teman, masih di Jalan Jenderal Sudirman ya. Oke, kita udah masuk di Jakarta Pusat ya. Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Nah, ini bagus.
Oke, kita lihat dari yang rame ini lah ya. Oh. Zebra cross di sini dia warna kuning lah ya, kalau nggak salah teman-teman. Dia warna kuning. Kacamata saya rada-rada apa gitu teman-teman ya, kacau ya. Oh, ini tempat parkir. Oke, kita masuk. Pokoknya kita telusurin kawasan ini malam hari. Gimana situasi di saat ada konser ya. Tapi kita nggak beli tiket karena saya juga nggak ngepres teman-teman. Presnya banyak juga ya, sampai 2 hari diselenggarakan Sentosa. Oke, ini hotel kota pelataran. Jadi bagus ya kalau kalian foto-foto situ nongkrong-nongkrong. Bagus ya dengan latar belakang gedung di SCBD ini. Nah, itu ya SCBD itu ya. Oke, sini ada ikatan kayak apa gitu ya, komunitas gitu ya. Motor, tapi mobil ya teman-teman ya. Tapi tulisannya motor gitu. Ya, motor-motor besar gitu. Sini ada KFC. Sentosa Senayan. Ikatan Motor Indonesia, IMI. Oh. Ya, orang katanya Bambang Susatyo ya, apalah itu ya. Pokoknya MPR atau gimana, MPR lah ya. Dia juga ya ikutan di komunitas ini. Oh, sayang sekali teman-teman. Kalian lihat gimana situasi di kota besar ini ya. Kelakuannya masih ya kurang ya. Oke, ini bisa lah diinjak lah ya. Gak ada larangan juga, dilarang. Nah, sayang sekali teman-teman. Ya inilah ya, dimana-mana kalau ada suatu acara yang besar, ya ginilah keadaan Jakarta teman-teman. Warganya masih kurang terhadap kebersihan teman-teman ya. Untuk kayak pengawasan juga ya tentang kebersihan juga masih kurang, kayak denda gitu ya. Oke, mantap. Menurut saya mantap ini dalam makna negatif lah ya, bukan mantap apa gitu. KFC. Oh, ini juga banyak orang. Kafe. Jadi buat apa kita takut, kita ngomong aja ya. Kita ngasal aja lah teman-teman. Oke. Memang keadaan kayak gitu ya, orang buang sampah. Sekalian supaya saya nyindir teman-teman, ada sampah sana banyak ya. Menurut saya orang-orang yang buang sampah itu juga sampah ya. Oke. Swakelola. Oke, tempat sampah juga sini dia penuh. Ya, jadi masyarakat kita masih budaya dengan konsumer lah ya, atau ya sebagai konsumer lah teman-teman, masih suka konsumsi. Ya, tak heran kalau kita masih kurang ya teman-teman terhadap menciptakan segala sesuatu gitu. Ya karena kita masih mengandalkan mengkonsumsi barang-barang orang ya. Gitu ya, apalagi yang jualan gitu atau apalah ya. Jual-jualan yang berbasis plastik ya. Nah, ini ada botol. Ini tempat parkir. Nah, kalian lihat ya gimana situasi Acakadul teman-teman. Nah, ini maksud saya kayak orang yang buang sampah gitu lah ya. Masih mendingan dikumpulkan gitu ya di suatu titik kayak ini, masih berserakan gitu. Nah, tempat sampah juga penuh. Oh, tapi itu ada yang kosong ya. Nah, ini pokoknya kita telusurin aja keadaan yang ada sini, gimana ruwetnya atau apanya sini ya teman-teman. Nah, oh ini hampir penuh. Oke, mohon maaf saya menyorot apa ya, sebenarnya ini nggak layak teman-teman untuk disorot ya, tapi saya untuk menyorot keadaan ya, situasi pada saat acara gini ya. Oke, sampai ini ada plastik itu penuh ya. Mungkin memang petugas kebersihan jarang ya sini. Mungkin kebersihannya pada pagi hari gitu ya teman-teman. Ya memang pagi hari ya, kalau malam gini apalagi banyak orang, sampah akan terus bertambah ya. Oke, acaranya di sana ya. Saya akan keliling ke sana. Oke, saya juga melihat di media sosial orang menginjak sesuatu rumput yang dekat patung Bapak Soekarno ya.
karena lihat apa itu ada boneka-boneka gitu lah ya. Dia juga nggak kalah terkenal gitu teman-teman. Ya. Sebenarnya banyak yang mohon maaf ya kampungan gitu teman-teman. Orang masih kampungan ya. Oke, sini tempat parkir juga full. Oke, mungkin malam hari ini saya akan ya untuk video ini aja ya teman-teman ya. Oke, ada juga menggunakan bus sana. Ada juga mobil travel. Apalah itu ya. Yang gunakan motor juga banyak. Saya lihat ada orang yang dari Lampung ya. Wow. Dari Lampung ada wawancara gitu ya, teman. Dari Lampung dia sini. Oke, kalian bisa lihat itu ada serakan sampah. Oke, kita lewat dari sini aja ya dulu ya. Oh, sini ada panggung-panggung gitu mungkin ya sebelum masuk bisa ya ngapa-ngapain lah gitu ya. Nah, kalian lihat ini full. Jadi ya kita masih konsumer lah sebagai konsumer gitu teman-teman. Apa-apa makan gitu ya. Ya memang itu membantu orang-orang yang jualan teman-temannya. Tapi ya kita juga harus tahu kebersihan gimana. Ini ada tempat sampah besar. Sampah berserakan. Ya mungkin sepenuhnya saya menyor-nyor kayak gini lah ya. Nah ini ada panggung gitu. Tapi dia ya mungkin pada saat pagi, pada siang hari ya. Itu atau sore. Oke, kita ke stadion utamanya. Jadi acaranya sana ya. Ini ada parkir motor sana. Jadi Gelora Bung Karno adalah kawasan namanya, bukan hanya apanya aja stadion sepak bolanya gitu ya. Oke, kita lewat. Jadi kalau nyebrang itu kita harus beranikan diri aja ya. Kalau kita nggak nyebrang kapan kita nyebrangnya? Oke, terabas aja lah ya belok ya. Karena nggak ada tempat belokan, ada ojol yang apa teman-teman ya lewat dari halangan gitu. Oke, sini banyak teman-teman. Jadi kita nggak usah takut lah teman-teman untuk mengkampanyekan kebenaran ya. Kalau kita pun ada masalah atau dapat serangan itu luar biasa ya. Kalau ada yang nggak suka sama kita teman-teman. Oke, saya mendapatkan iman yang sangat mantap ya karena kita baru saja ya dari ibadah lah saya teman-teman ya. Jadi saya bukan apa namanya teman-teman? Bukan so religius gitu lah ya. Oke, nggak tahu ini ada banyak orang di luar ya. Apakah mereka punya tiket atau gimana? Kita nggak tahu ya. Acaranya masih lanjut lah ya. Ini jam berapa teman-teman? Oke, nge-lag ya kebiasaan. Oke, sana ada sorakan gitu. Mungkin ada atraksi tertentu ya dibuat personil dari Blackpink ya. Bukan teman-teman. Mohon maaf. Oh, dia baru mulai nyanyi ya. Jadi mereka bersorak. Semarak gitu. Nah, ini ada orang duduk. Jadi kenapa saya taruh tas saya di depan? Bukan saya kampungan ya untuk berjaga-jaga. Karena memang di kantoran di jembatan Pinisi juga ada orang yang copet gitu. Apalagi saya sendiri, ya walaupun saya tidak ada barang berharga tapi saya menjaga barang saya teman-teman ya. Menurut saya walaupun kecil itu harganya saya tetap ya sangat berharga lah ya untuk barang itu. Oke, kita bukan artis. Kalau bule yang lewat, kita akan bersorak ya orangnya. Halo, foto-foto gitu ya. Jadi kita diam-diam aja lah ya, lewat aja sambil ngoceh-ngoceh. Tadi saya lewat nyebrang gitu, ada kayak berteriak gitu ya, nggak tahu dia berteriak ke siapa gitu ya. Bersorak dalam arti dia bukan bermakna kata kalimat positif ya, tapi ya nggak tahu ya, tadi saya kalau nggak salah dengar ya kalimat yang nggak pantas gitu lah ya. Oke.
Jadi buat kalian ya yang jomblo atau sendiri, kalian jangan takut, kalian jalan-jalan aja ya. Nikmatin hidup dengan bersama alam ya, sama kayak saya. Jadi kita kemana-mana sendiri. Karena memang saya suka sendiri ya, kalau rame gitu nggak enak ya. Oh ini ada apa ya duduk gitu? Oh ini ada pintu gitu teman-teman. Oh ada bodyguardnya itu, ada pengamanannya gitu. Oke. Mungkin ini yang sini udah full gitu lah ya. Dengar lagu-lagu gitu lah dekatnya. Kiranya ya ada suaranya yang didapat ya gitu ya. Oke, ring road ditutup teman-teman karena ini kayak gini ya. Nah, sebenarnya saya mau lewat dari sisi sana, ini ada pintu gini, gate. Oke, kita lihat mana. Oke, sana juga dipagar ya. Jadi memang dipagar gini supaya situasi ketat gitu ya, karena memang berbayar untuk masuk. Dan juga untuk keamanannya, supaya jangan sembarangan orang bisa sana ya. Karena ini macam-macam, beragam-ragam masa gitu ya. Oke, suasana di dalam saya bisa merasakan ya, seru gitu. Oke, walaupun saya bukan penggemarnya, tapi saya merasakan mereka apa ya, ya happy gitu ya. Nah, ada suara gitu. Oke, jadi kita reporter abal-abal lah ya. Oke, jadi saya mencari tempat untuk keliling, nggak tahu lah kemana ya. Oke, oh ini ada orang jualan. Oke, saya lewat tapi tidak menginjak barangnya ya. Oke, nah ini nggak bisa jalan teman-teman, kita sini aja. Oke, ini ada taman, kita masuk ke taman. Ya, ini lah gelap-gelap ini, tapi rame nggak seru ya. Kalau apa gini ya seru teman-teman, kalau misalnya sepi ya. Kayak penelusuran malam gitu teman-teman ya. Oh, saya juga sekali memantau apakah orang-orang bersih teman-teman. Tapi ya sini ada sampah gitu ya. Nah, ada kotak makan. Nah, mungkin dia nggak makan ya dari rumah, sehingga dia makan sini dan menyisakan sampahnya di sini yang berserakan. Jadi ya seperti saya bilang teman-teman, mohon maaf jika ini gelap ya, kita nggak punya lighting atau apa. Tapi yang pasti ini seru juga ya teman-teman. Nah, gini lah gelap ya. Sebenarnya bisa pakai flash HP ya, tapi ya mengganggu orang yang di depan teman-teman. Saya gini aja. Oke, happy banget ya di sana ya. Ini gelap-gelap, gak apa-apa ya kayak radio teman-teman, saya ngomong aja. Ya, ini adalah radio gelombang 9,8 itu ya. Oh, 98,8 gitu lah ya. Istilahnya. Apa itu teman-teman? Saya nggak salah ya teman-teman ya. FM. Ya, inilah warna dari penerangan Gelora Bung Karno, bagus. Ya, ini disesuaikan dengan warna orang yang lagi konser ya. Blackpink. Oh, ini sampah, kalian lihat. Inilah ya budaya apa ya, karena masa teman-temannya banyak sampah. Saya akan coba nyalakan. Oh, oke, saya play lagi. Oke, ini di jam 7.31 ya, hampir jam 8. Oke, semoga ini nggak copyright ya. Karena beberapa teman-teman ya, untuk alat YouTube juga apa ya, canggih ya teman-teman, bisa mendeteksi. Jadi ada kena hak kita ya. Oke, walaupun gelap saya rasa ini sangat mantap lah ya keadaannya. Tapi ini ban sampah. Ya ini bagus teman-teman kayak gini ya. Oke, saya akan coba videokan. Saya nyalakan lampu. Nah, kalau ini kayak gini dikumpulkan bagus ya. Oke, saya nyalakan lampu saya. Oke, nggak usah lah ya, terlalu apa gitu. Oke, pencahayaannya bagus, sesuai dengan yang tampil ya, Blackpink. Tapi kalau dibikin warna hitam nggak mungkin lah, nggak enak ya, karena memang nggak ada cahaya hitam gitu.
nggak bagus ya, jadi nggak itulah ya. Ya itu. Oke, untuk ke ring road ya harusnya orang yang punya tiket ya, nggak boleh bebas gitu karena ada beberapa pintu penjagaan untuk pemeriksaan tiket. Nah ini ya idola kalian, siapa namanya? Oke, nggak kelihatan ya teman-temannya. Saya bingung. Oh ini si Carlos ya teman-temannya. Oh nggak tahu ya. Saya nggak salah aja teman-teman. Nggak mungkin lah nama perempuan Carlos ya. Ya udahlah, itu hanya lelucon aja teman-temannya. Pokoknya sekelilingnya ada kayak banner ya, banner yang dibikinnya, spanduk gitu. Oke, di sini banyak ikannya teman-teman. Kalau kalian olahraga pagi hari ya. Oke, heboh banget ya, bagus ya teman-teman. Tapi saya bukan nggak ngepes ya sama mereka, tapi saya merasakan seperti saya bilang tadi, betapa hebohnya atau meriahnya di dalamnya. Jadi memang tempatnya, arenanya lebih luas daripada di Istora ya. Jadi memang ini ada golongan-golongan gitu, ada golongan yang murah, ada yang mahal gitu ya. Nah itu nggak tahu itu siapa ya yang diri di sana gitu. Mungkin dia terlalu panas, dia apa nggak entah di mana, nggak tahu ya. Oke, di dalam ada truk menyiram itu ya, menyiram jalan gitu ya, air. Saya kira untuk memungut sampah. Saya berharap semoga sampah ya kayak malam gini, sampah tetap dibersihkan gitu. Oh ini rame ya. Oke, kita belok ya. Tapi kalau dibuatkan layar gitu teman-teman bagus ya. Tapi sayangnya ya mungkin yang punya atau penyelenggaranya nggak punya uang lebih, karena memang untuk layar besar gitu mahal ya teman-teman ya. Oke. Ya untuk konser gini juga kayak untung gitu teman-teman ya, mencari untung juga. Ya siapa yang mau rugi ya teman-teman ya untuk menyelenggarakan acara besar gini. Ini adalah stadion termantap di Indonesia, stadion yang paling utama, dibangun pada tahun 60-an ya, untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games. Oke. Bapak Soekarno emang luar biasa. Ya, untuk dananya sumbangan dari Uni Soviet ya. Ya, sekarang mungkin dikenal adalah Rusia ya. Bukan mungkin tapi memang benar. Ya, saya hanya itu hanya basa-basi saja, saya bilang mungkin teman-teman. Ya, biar ada kalimat lah ya. Oke. Kalian lihat betapa antusiasmenya masyarakat ya teman-teman datang sini. Ya malam minggu atau minggu malam mereka apa teman-teman? Ya di sini lah ya berkumpul ya. Oke, kita lewat ke sini. Ini ada tempat restoran juga tapi kita nggak makan. Kita udah kenyang lah ya. Oke, jadi saya fokus ke kamera saya aja teman-teman ya. Kalau ada orang nyapa syukur-syukur teman-teman. Jadi kita jangan so akrab ya. Jadi saya jalan aja, kalau ada yang nyapa kita sapa balik. Sini ada toilet. Oke, saya nggak kencing lah ya. Yang pasti ya sini ada toilet ya. Oh, di sini juga ramai teman-teman. Oh, tempat sampah juga penuh, full. Nah, ini juga full. Sini ada tempat penyimpanan barang ya. Oke. Touch screen teman-teman, bagus lah ya. Oke, nanti sini kita apa gitu. Nah, ini scan teman-teman ya. Nanti bisa terbuka gitu ya teman-teman. Tempat sampah sini juga full ya. Oke, ada sebuah lagu yang bisa membuat penonton atau penggemar mantul ya bersorak. Jadi kita keliling-keliling aja lah ya teman-teman ya. Sini melihat situasi. Oh, situ ada tempat api gitu ya, kayak penyelenggaraan Asian Games waktu tahun 2018 gitu ya. Oke, untung saya nggak jatuh ya. Kalau jatuh saya akan diketawakan ya teman-teman. Oh, ternyata ini ada nggak rata gitu ya. Oke, saya nggak lihat ini ada batang gitu ya.
Oke, biasanya saya langsung ke sini teman-teman, lewat yang ada patung Bapak Soekarno. Oh, sini ada buku gitu. Oke, saya lewat dari sini ya. Mungkin saya pulang aja teman-teman, nggak sampai sana ya. Oh, situ ada pagar juga ya teman-teman. Saya kira bisa potong jalan dari situ ya. Dijaga. Ya, biar tertib lah ya. Memang penjagaan harus diperketat. Oh, di pagar gini ya kenalnya. Nah, ini juga ada akar pohon, pohonnya dan akar pohon. Kalau kita juga melewati dari atas ini, ya ini tinggi teman-teman. Saya nggak akan nyoba dari situ lah ya. Oke, kalaupun saya mendekat sana, mungkin ini musik ini dapat copyright gitu ya. Memang ada untuk sistemnya YouTube ini bagus ya teman-teman, bisa mendeteksi gitu ya lagu. Jadi mereka ini nyanyi seperti kayak rekaman gitu ya, tapi ya mungkin karena suaranya bagus ya, jadi gitu. Ya emang suara cewek gitu ya teman, apalagi suaranya bagus ya, jadi gitulah ya. Jadi seperti kayak ori gitu lah, nggak kayak rekaman jadinya teman-teman ya. Apalagi mereka saya lihat imut-imut teman-teman mukanya ya. Imut-imut kalau ya. Nah ini sayangnya ditutup ya. Oh ini nggak ada orang ya teman-teman. Oh ada ya. Oke ya beginilah ya. Oh ini bisa lah teman-temannya, saya lewat dari sini aja. Oh nggak bisa pak ya? Oh nggak bisa. Itu bisa pak? Oh nggak bisa lewat dari sana pak ya? Oke. Nggak boleh lewat pak? Oh gitu ya. Oke teman-teman. Ya itulah ya, nggak boleh lewat ya. Untung saya tidak melakukan hal-hal yang sembrono atau melompat dari itu ya. Ya itu konyol teman-teman. Nggak tahu itu apa teman-teman, yang ada apalah itu ya. Oh tenda. Jadi nggak apa-apa, itu adalah salah satu interaksi kita kepada orang ya. Tapi bapak itu lagi makan, mungkin dia lagi capek teman-teman. Ya walaupun dia diri memang capek ya teman-teman, walaupun diri aja. Ya itu ada tenda gitu ya. Jadi hanya orang tertentu aja yang bisa lewat dari sana. Itu pintu masuk lah ya. Jadi untuk pintu masuk sudah ditutup ya, nggak boleh lagi. Oh. Ya gini lah ya keadaannya ya, walaupun ya dalam sudah penuh banget ya mungkin ya. Saya lihat teman-teman, ya gini. Ramai juga ya meluber orang yang di luar. Kita sudah merasakan, tapi sayangnya sampah apa ya, nggak terkendali. Tapi sini lumayan lah ya teman-teman. Oh ada ya. Tadi saya sempat memuji teman, lumayan bersih, tapi ya ada juga ya teman-teman ya sampahnya. Nggak tahu ya di luar negeri kalau ada kerumunan gini apakah tetap sampah berserakan atau gimana. Oh ini dibuka ya, ada sampah juga saya lihat ya. Jadi budaya kita masih sebagai konsumer lah ya, sama kayak barang elektronik kita juga apalagi kayak teknologi SMK gitu ya, malah dihujat teman-teman. Sebenarnya itu bukan produk dari Pak Jokowi ya, itu dari swasta teman-teman ya. Sekarang udah swasta yang mengapakan, dulunya dia dari sekolah gitu ya, SMK, sehingga namanya SMK gitu ya. Ya dihujat ya. Itulah makanya negara kita ya susah majunya teman-teman, karena memang budaya masih menghujat gitu ya, menghujat orang. Sama kayak di internet ya. Oke, saya bukan orang religius atau apa. Jadi ini sesuai dengan situasi yang ada ya. Nah ini patung Bapak Soekarno. Oke, kita kembali lagi di depan kawasan gedung ISCBD. Nah mungkin di sana lah ya teman-temannya yang ada badu-badu gitu ya. Dan orang pada nonton mungkin memvideokannya. Dia berdiri di tanaman-tanaman gitu, saya lihat viral di Instagram ya.
Ya mungkin yang memvideokan itu orang yang peduli terhadap tanaman dan juga kebersihan atau gimana lah ya, tentang keindahan. Nah ini ada patung Bapak Soekarno. Jadi kalau kereman kayak gini kita masa bodoh aja, fokus ke depan kamera aja gini ya, jalan. Jadi jangan malu-malu gitu. Kalau ada yang menyapa ya itu bonus. Kalau nggak ada yang nyapa ya nggak apa-apa. Oke, ini biasanya ada tempat parkirannya, tapi sekarang dipakai buat kuliner, stand-stand apa lah gitu ya. Ada jual baju kayaknya. Oke. Jadi saya lewat dari pintu 5 aja ya, nggak usah lewat dari pintu 6. Gak apa lah. Kalau naik kereta saya akan naik Mikrotrans lagi teman-teman. Mendingan gak usah lah ya. Mikrotrans gak ada lagi, ini udah jam ada jam apa ya, hampir jam 8. Kalau saya lewat dari stasiun Palmerah ya jauh lah ya. Sebenarnya nggak jauh teman-teman, saya gampang aja ya untuk jalan gitu, nggak jauh ya. Dari pintu 10 kalian bisa langsung ke Jalan Gelora. Oh, dari pintu 10 itu jeblos ke itu ya, ke jalan apa, jalan itu ya, Gerbang Pemuda. Gerbang Pemuda teman-teman, baru ke arah Gelora ya, Kelurahan Gelora. Kelurahan Gelora kayaknya udah hampir selesai ya teman-teman bangunannya. Udah selesai lah kayaknya ya, tinggal finishing aja. Ini lapangan sebol ya, pokoknya kalian jalan aja ya. Pintu 10 itu jeblos ke apa, Spark ya, Senayan Park. Gerbang Pemuda, ini masih ada ikon apa itu, Asian Games. Sini juga ada tempat kuliner, di tempat softball gini ya, bagus ya. Nah ini ada tulisan softball, tapi ada orang bilang bola kasti ya. Ya itulah, orang nggak tahu lah teman-teman, benar softball ya. Bola kasti. Kalau bola kasti itu istilah kayak di kampung saya teman-teman, yang main bola kasti gitu ya. Kedain. Biasa sore hari sini ada orang yang latihan gitu ya, menyalurkan hobi mereka main softball. Saya lihat ada banyak ya anak-anak dari timur sana, Papua. Ya mereka berprestasi ya teman-teman ya. Cuma mereka nggak bodoh-bodoh teman-teman. Kita jangan terlalu menghina orang teman-teman. Ya itulah budaya kita, masih suka menghujat orang teman-teman ya. Itu nggak bagus ya. Tapi ya itulah membuat menghambat negara kita kurang nggak maju ya. Mungkin ya ada lah ya orang yang nggak mau menghujat gitu ya. Masih dikit lah populasinya. Oke, kita keluar dari pintu 5. Saya akan lihat gimana situasi di sini. Pasti banyak ya orang yang nongkrong-nongkrong sini ya. Saya menduga aja teman-teman. Oke, ini jalan pintu 1. Kayak depan kita ya. Dari sini juga bisa tembus ke Jalan Asia Afrika ya. Sana. Oh, sampah banyak. Penuh ya. Oke, saya jalan ke Jalan Jenderal Sudirman. Oh iya bang. Oke, semangat bang ya. Semoga banyak orderannya. Amin. Oke, mari. Mari. Saya naik aja. Oke, ini bagus ya. Ini di kawasan masih SCBD teman-teman, depan ya, depan kita. Oke. Ada naik sepeda. Oke, kalau kita tembus sana ada sisa-sisa belakang saya teman-teman ya. Jalan Asia Afrika. Si bang. Ada apa teman-teman ya? Ada sisa dari peninggalan pembangunan monorail. Ya. Jadi untuk pembangunan di zaman Pak Jokowi ini bagus ya. Apa-apa terlaksana. Oke. Kalau misalnya kayak, oh mohon maaf ya, gak usah lah ya. Saya bawa masa lalu. Biarlah ya. Ya intinya untuk LRT Jakarta di zaman Bapak Anies gak berjalan teman-teman. Masih di zaman Pak. Jadi di backup itu lah Pak Jokowi ya teman-teman, untuk pembangunan LRT Jakarta.
dari Velodrome ke Manggarai ya. Oke, dijanjikan untuk selesainya di tahun 2024 ya, mulai konstruksi Agustus teman-teman untuk LRT ya. LRT dari Velodrome Rawamangun ke Manggarai. Oke, efek Sudirman ini besar ya. Untuk Ratu Plaza sepi ya teman-teman sananya ya. Mal-mal elektronik, pokoknya beragam lah teman-teman ya sana. Oke, bus TJ ya nggak rame gitu. Mungkin karena nggak jam gitu ya, jam kerja. Banyak ojol teman-teman sepanjang sana. Oke, nah di sebelah kanan itu dia tiap pintu 5 ya. Ini ada keamanan. Sana halte Bundaran Senayan. Tapi saya lewat dari halte Gelora Bung Karno ya. Plaza Asia sana. Untung aja ya kayak abang-abang apa itu teman-teman, abang-abang ojeknya ramah-ramah ya. Jadi saya semangatin mereka untuk ya semoga lancar ya untuk rezekinya mereka gitu ya. Oke, dari sini juga bisa ke Kalideres ya, naik 3F. Ya keadaan di halte ini ramai teman-teman. Oke, ini lapangan softball. Ini ada satu orang, nggak tahu ya dia ngapain. Oh, lagi jogging-jogging gitu aja lah ya. Mungkin dia pelatih softball, nggak tahu ya. Kayaknya nggak sembarangan juga ya orang masuk sana. Oh, masih stretching lah ya. Oke, latihan gitu. Oh dia megang bola itunya ya teman-teman, softballnya ya. Oke, ini ada halte non BRT. Jadi Jakarta sekarang punya BRT dan non BRT ya. Nah, kita akan naik di BRT. Nah, ini ada arahnya gitu ya, 20 meter. Dan juga ada Istora Mandiri diarahkan gitu. Pokoknya Jakarta itu kemana-mana mantap lah ya. Kita gampang aksesnya. Jadi saya ditawarin naik ojol ya. Ya, untuk biaya uang saya nggak cukup lah teman-teman. Ya, kita naik transportasi umum lebih mantul. Kalau kita punya uang banyak, kita naik taksi lah ya, atau naik ojol. Kalau kita nggak ada apa-apanya teman-teman, ya udahlah kita naik yang murah aja ya. Oke, Jakarta ada banyak pilihan transportasi. Tadi saya dari sana teman-teman, pintu 7, sana pintu 6. Oh, ini kelihatan ya. Nah, ini pintu 6, oh tutup. Nah, pintu 6. Jadi ini saya melingkar teman-teman dari halte Semanggi, ya muter ya sampai sini lagi. Tadi saya nyebrang ke arah Gelora Bung Karno di halte Polda Metro Jaya. Gak sabaran banget ya, padahal jalan biasa aja teman-teman. Ada orang yang pakai klaksonnya. Mungkin dia lelah ya. Ya gitu lah teman-teman. Oh, tadi saya rencana pengen ke Senopati teman-teman ya. Nggak jadi, ya udahlah, apa guna, kita nggak usah balik lagi teman-teman. Jadi saya mau ke Senopati ya. Mau jalan kaki teman-teman.
Itu ide gila ya, udah malam gini. Itu kawasan kuliner Mantul. Ya, ada juga perumahan yang bagus lah ya. Hunian gitu. Jadi ini ada orang yang masih berdatangan ke Gelora Bung Karno walaupun malam. Jadi mereka ini menurut saya riset ya tadi ya, mereka ya di luar aja untuk mendengarkan suara-suara bernyanyi dari Blackpink. Nah ini mantap banget ya. Sebenarnya mantap itu makna yang negatif ya sebenarnya. Nah bus listrik. Jadi tahun 2023 ini akan banyak bus listrik ya. Sampai tahun 2030. Ya itu rencana besar dari pemerintah kita ya teman-teman ya, khususnya gubernur. Ya itu dimulai dari zaman Pak Anies ya. Jadi saya ini netral teman-teman ya, siapapun saya bilang ya. Ya di sisi trotoar sini ramai ya. Oke, saya menggunakan baju panjang gini panas banget teman-temannya asli ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah terpaksa kita pakai. Saya kira di luar dingin, ternyata nggak dingin juga ya. Nggak tahu teman-teman, ya mungkin karena baju saya teman-teman, ini saya keringatan ya. Mungkin karena kita jalan jauh ya teman-teman ya. Oke, untuk non biar sini nggak lama-lama datang ya. Oh ada tuh sih. Oh. Nah ini terkenal ya, bagus, enak ya. Tapi kita nggak makan ya. Ada vending mesin sini, baik makan makanan apa gitu. Nah ini ada info ya, kalian bisa kemana aja. Jadi kalian jangan bingung ya mau kemana ini. Ada apa gitu teman, nomor-nomornya. Oke. Nah langsung jelasin ya, kalian naik nomor 1 di pintu mana gitu ya, yang ke arah Blok M, ke arah apa gitu ya. Oke kita, ini bisa pakai barcode yang mantap ya. Oke mantul. Jadi Oke, saya naik yang ini. Ini masih jam. Oh, nge-lag ya. Kacau juga semua. Oh, hampir jam 8 ya. Oke, saya naik sini. Tapi biasanya kalau busnya panjang, bagian depan adalah khusus dia kawal apa? Bagian wanita teman-teman. Sama juga ya yang pendek ya, tapi lebih banyak kalau pakai bus gandeng ya untuk ruangan wanitanya. Sana ada toilet. Oke, beginilah ya keadaan malam hari di jam 8 ya. Oke, jam 8 lah teman-teman, sebenarnya jam 19.56 ya. Nah, ramai juga. Sana ada toilet. Oke, squeeze. Geraha Mandiri. Jadi walaupun memang mahal ya untuk kendaraan taksi ini, tetap aja mereka masih beroperasi ya sampai saat ini ya. Oke. Ya, memang di Jakarta ini bersaing, ada yang murah, ada yang apa gitu ya, kayak ojol itu mahal. Sama juga ini ya, taksi gini mahal. Ya. Tapi tetap juga ada pilihan murah ya di Jakarta ini. Kalau kalian misalnya sini kemacetan, terjebak kemacetan, kalian naik MRT aja ya teman-teman ya. Kalau rumah kalian misalnya ya ke arah Bundaran HI maupun ke arah Lebak Bulus, atau misalnya kalian mau ke Bogor ya, kalian juga atau ke Bekasi teman-temannya di halte Sudirman teman-teman di Duku Atas, kalian bisa lanjut sana ya, turun dari MRT ya, keluar di Duku Atas ya, nanti kalian akan lanjut ke kereta, bisa menggunakan di halte di stasiun Bank City dan juga begitu ya. Oke, segera aja lah teman-teman, kita gak usah buru-buru ya, dia mau tutup.
Oke, sini juga ada informasi gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi ini terkait penyesuaian rute teman-teman di halte itu ya, tentang ada pembangunan MRT fase 2A ya teman-teman ya. Ini dijelaskan rute-rutenya secara lengkap. Inilah penyesuaian rutenya ya. Oke, jadi kita bisa lihat di papan informasi. Nah, sekarang sebaca. Jadi memang halte sentral kayak Harmoni ya sudah jadi sementara jadi kecil teman-teman. Jadi halte sementara yang kecil ya. Jadi halte yang besar itu sudah dibongkar karena mau dibongkar lah ya, belum dibongkar teman-teman karena ada pembangunan MRT. Ya, pembangunan MRT masih lama lagi teman-teman ya, sampai tahun 2029. Oke, bye, sampai jumpa.